Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak sekalian? Baik. Baik, alhamdulillah. Nah, hari ini siapa yang tidak masuk atau masuk semuanya? Nihil. Nihil masuk Ada Pak. semuanya. Asdi Pak, tidak masuk Pak. Oh iya, Asdi. Asdi kemana? Ikut lomba festival jalanan Pak. Oh iya, semoga Asdi dapat Juara. juara. Amin. Amin. Baik, kalau begitu sebelum mulai pembelajaran, baiknya kita terlebih dahulu. Untuk itu silakan trio memimpin berdoa. Bersabda doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih trio sudah memimpin berdoa pada pagi hari ini. Ya Pak. Nah, hari ini kita akan belajar tentang mata pelajaran IPAS yang bertepatan di materi kegiatan ekonomi. Nanti kita akan belajar tentang ekonomi. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang kerusakan lingkungan, nah, hari ini kita akan meneruskan bab selanjutnya yaitu tentang kegiatan ekonomi. Sebelum memasuki ke materinya, kelihatannya kalian belum sempurna untuk semangatnya. Ya. Untuk itu silahkan berdiri. Ya. Kita melakukan tepuk semangat. Saya Pak. Nah, silahkan berdiri semuanya. Saya juga Pak. Iya, semuanya. Dua orang ini. Gimana Pak? Semangat itu nanti saya bangga. Tepuk semangat. Klap klap klap. Klap klap klap. Semangat gitu. Pak. Oke, yuk. Sudah siap? Ya. Saya pimpin. Tepuk semangat. Semangat. Oke, baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Nah, saya harap nanti ketika pembelajaran semuanya memperhatikan dengan baik, Ya Pak. sehingga nanti kalian itu belajar tidak ada apa? Izin Pak. Tidak ada halangan. Ya betul, tidak ada halangan, tidak ada ruginya. Karena ketika kalian tidak memperhatikan, tidak menyimak, nanti kalian juga tidak akan paham. Izin Pak. Izin Pak. Betul sekali. Baik. Nanti kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi, di mana nanti kita belajar tentang produksi, apa itu produksi, apa itu distribusi, dan yang terakhir konsumsi. Nah, konsumsi ini biasanya sudah paham. Konsumsi. Biasanya kalau ada acara bagian konsumsi. Oh, nasi makan Pak. Makan Pak. Nah, bagian makan-makan itu namanya konsumsi. Distribusi Pak. Nah, nanti kita bahas. Sebelum ke materi, kita hari ini Bapak akan membacakan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama yaitu mengidentifikasi kebutuhan dasar dan tambahan. Apa itu kebutuhan dasar dan juga apa saja yang termasuk dengan kebutuhan tambahan. Jadi tujuan pembelajaran yang kedua menjelaskan pengertian kegiatan ekonomi. Nanti Bapak akan menjelaskan apa itu kegiatan ekonomi sehingga nanti kalian harus paham apa itu tentang kegiatan ekonomi. Di poin yang ketiga yaitu mengumpulkan kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Nanti kalian diharapkan mampu mengelompokkan apa itu yang termasuk produksi, apa yang termasuk distribusi dan konsumsi. Yang selanjutnya menguraikan alur perjalanan sebuah barang. Nanti Bapak akan memberikan sebuah tugas di mana nanti kalian akan menguraikan alur perjalanan dari produksi itu apa saja, distribusi itu apa saja, dan juga konsumsi itu apa saja. Jadi selanjutnya menjelaskan tentang pelaku ekonomi. Nah, di ekonomi itu ada pelakunya, bukan pelaku kriminal, tapi pelaku yang menjalankan sebuah ekonomi tersebut. Yang selanjutnya membuat clipping. Nah, itu tugasnya nanti. Bapak kemarin sudah mengingatkan bahwasanya kalian itu harus membawa apa hari ini? Gunting, Pak. gunting, lem, dan Kastel Pak. betul. Kalau tidak punya lem kertas, kastel boleh. Ya Pak. Yang terakhir menyimpulkan hubungan kegiatan ekonomi dengan kebutuhan masyarakat. Di akhir nanti kalian diharapkan mampu menyimpulkan hubungan kegiatan ekonomi dengan kebutuhan masyarakat di sekitar kalian. Nah itu tadi tujuan pembelajaran kita hari
Biji Pak. Di materi yang pertama, pengantar materi, ini ada pertanyaan. Tahukah kalian barang yang kita pakai ini tidak langsung ada di rumah kita? Semuanya punya perjalanan panjang sebelum sampai ke tangan kita. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana barang itu apa saja kebutuhan manusia, bagaimana manusia mendapatkan barang kebutuhan, siapa yang membuat, mengirim dan menggunakan barang tersebut. Itu adalah yang akan kita pelajari ini. Kayak Shopee itu Pak. Nah, Shopee itu di Shopee itu ada yang namanya bagian membuat atau produksi. Kemudian yang mengantar itu apa biasanya? Kurir Pak. Kurir itu termasuk apa? Distribusi. Siapa? Order. Paket. Siap. Kalau trio apa sering check up? Iya Pak. Ada pernah order. Biasanya pesan apa tuh? Pesan Pak. Baju Pak. Baju. Belum lebaran juga sudah beli baju. Iya Pak. Sepatu itu Pak. Baik. Itu juga termasuk warga. Selanjutnya kebutuhan manusia. Nah, apa tuh kira-kira kebutuhan itu? Kebutuhan apa? Sesuatu kalau tidak dipenuhi itu tidak bisa Pak. Apa gimana Pak? Pak? Makan Pak. Nah, ini juga termasuk kebutuhan seperti yang sudah kita bahas kemarin di B1 itu. Ya Pak. Kebutuhan itu yang sudah dijelaskan. Nah, saya bacakan dulu. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi oleh manusia agar dapat hidup dengan baik. Nah, kebutuhan ini dibedakan menjadi dua. Ada kebutuhan dasar atau yang biasa disebut dengan kebutuhan primer, dan ada juga kebutuhan tambahan atau sekunder yang bisa disebut tersier. Nah, sebelumnya silakan dibaca trio apa itu kebutuhan dasar primer. Barang pentingnya harus dipenuhi setiap hari Pak. Contoh, makanan, Betul. pakaian, dan tempat tinggal Pak. Nah, itu yang harus dipenuhi setiap hari. Jika kita tidak makan, maka tentunya kita akan Pusing Pak. pusing. Kita puasa tidak makan Pak. Iya, tapi kan ada waktunya. Sudah ditentukan waktunya, sehingga nanti kalau sudah beduk di tabung, waktunya Dulu Pak. setelah dulu ngasar. Ngasar, Pak. Setelah ngasar berarti. Setelah ngasar boleh makan atau maghrib. Yang kedua, silakan Wahyu, kebutuhan tambahan. Kebutuhan tambahan seperti rata tersier merupakan barang pelengkap yang membuat hidup berkenyawaan. Contoh mobil baru, liburan dan lain-lain Pak. Kebutuhan tambahan tentunya tidak harus dipenuhi, akan tetapi jika memungkinkan maka juga dapat dipenuhi. Contohnya mobil, terus hiburan, jika sampean sudah jenuh dengan keadaan hidup, maka juga boleh untuk hiburan. Ngopi itu apa? Sekunder apa tersier Pak? Ngopi itu sebenarnya sekunder. Sekunder. Tapi kalau sudah kecanduan, Kalau ayah saya primer Pak. nah itu sudah kecanduan, kecandu kopi itu. Apa ada yang ditanyakan tentang kebutuhan primer tambahan? Belum Pak. Selanjutnya, contoh kebutuhan di sekitar kita. Kebutuhan yang ada di sekitar kita tentunya banyak sekali, ataupun kebutuhan yang harus kita penuhi. Nah, di kelas, apakah kamu sering melihat temanmu membawa bekal yang berbeda-beda? Pernah tidak sampai melihat temanmu membawa bekal yang berbeda-beda di setiap orangnya? Pernah Pak? Pernah. Misalnya Rio hari ini membawa apa tadi? Kastel Pak. Oh, Rio. Apa? Ini bekal. Tadi sampai membawa apa? Dua Nasi apa? Ya, nasi apa? Nasi padang Pak. Nasi padang. Terus tadi Wahyu membawa nasi goreng. Itu tentunya berbeda-beda. Biji Pak. Bagaimana cara mereka mendapatkan? Bagaimana cara Rio mendapatkan nasi padang tadi? Punya uang Pak. Yang kan, terus uangnya Beli Pak. dibelikan ke warung nasi padang. Kita adalah kebutuhan. Jika Rio tadi tidak makan dulu, tentunya sudah tidur pada hari ini. Iya Pak. Nah, ini ada namanya Adit ini. Tanya, dari mana barang itu berasal? Nasi atau makanan yang kalian bawa tadi dari mana mereka berasal? Nah, kita lanjutkan dulu. Apa
kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah semua aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Contohnya membuat makanan, terus menjualnya, membeli makanan dan menggunakan barang atau jasa. Membuat makanan contohnya ya seperti itu, menjual nasi pecel dekat itu contohnya biasa sudah habis ya hari ini, kalah saing, kalah cepat. Ada yang menjual barang, itu seperti halnya kayak Shopee, Lazada. Shopee Mandiri Pak? Bukan. Itu manusia. Ya, kalau Shopee ini adalah platform aplikasi yang digunakan untuk jual beli online. Selanjutnya, Pak. Ya, terima kasih mengingatkan kami, saya. Selanjutnya 3 proses kegiatan ekonomi. Di kegiatan ekonomi itu ada prosesnya. Nah, prosesnya itu ada 3. Yang pertama produksi. Nah, tadi Trio tanya apa itu produksi, distribusi, dan konsumsi. Trio diperhatikan produksi adalah kegiatan membuat barang atau jasa. Jadi seorang yang membuat barang atau sampai ingin berjualan apapun, ketika membuat barang yang mau dijual itu namanya produksi. Dan yang kedua distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang. Ketika barangnya sudah jadi, mau diantar atau mau diberikan kepada orang yang mau beli, yaitu namanya distribusi. Sales itu Pak? Sales, betul sekali. Dan yang terakhir yaitu konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan memakai. Jika saya sudah membeli barang tersebut, misalnya Trio sudah membeli baju di Shopee, nah, terus dia menggunakan barang tersebut untuk kebutuhannya, maka itu namanya konsumsi atau konsumen. Bedanya produsen sama produsen apa Pak? Sama saja, itu pelaku. Nanti di belakang ya. Oh gitu Pak. Ya, semuanya sudah lengkap di materi hari ini. Hebat Pak. Terima kasih. Produksi. Kita lanjutkan di produksi dulu. Contoh kegiatan produksi. Yang pertama yaitu kegiatan ekstraktif, yaitu mengambil sumber daya alam, misalnya menangkap ikan, menebang kayu. Menangkap ikan biasanya kan dibuat apa dong? Dimasak, buat rendang, buat apa itu? Makan kucing boleh. Dan menebang kayu contohnya. Menebang kayu biasanya kayu dibuat untuk membuat kertas. Tapi nanti tsunami Pak kayak di Aceh Pak. Ya tentunya ini sudah lulus verifikasi pohon-pohon yang harus ditebang. Tebang pilih Pak. Tebang pilih betul. Ada lupa. Yang kedua yaitu kegiatan agraris. Nah, di kegiatan produksi ini ada kegiatan agraris yang berpusat atau yang berfokus di bidang perkebunan, pertanian dan juga peternakan. Misalnya kalau di Bendungan itu ada ternak samprak. Nah, itu adalah contoh produksi susu alami. Yang selanjutnya bidang industri seperti halnya membuat roti, susu kemasan dan lain-lain. Kalau di Trenggalek ada apa? Boi Pak. Rokok Pak. Rokok boi itu. Saya bapaknya Pak, bapak saya Pak. Oh, bapaknya Wahyu. Ya. Sebagai apa? Sebagai Pak. Konsumen. Sebagai konsumen dari rokok Pak. Ya, itu namanya konsumen. Yang terakhir jasa. Di produksi ini ada contohnya jasa. Ada jasa itu ada potong rambut, terus ojek, kurir, dan lain-lain. Bapak ini apa? Menjual apa? Saya. Pak Hakim itu Pak. Kalau saya ini jual apa? Ya sih, tidak menjual. Saya itu menyampaikan ilmu, kepada kalian semuanya. Nantinya kalian juga yang akan meneruskan profesi ini. Selanjutnya setelah produksi yaitu distribusi atau pengiriman barang. Setelah barangnya jadi, nah tentunya dikirim. Agar distribusi berjalan lancar, dibutuhkan dibutuhkan ketika distribusi agar berjalan lancar. Yang pertama kendaraan, tentunya zaman jualan, terus lumayan subuh misalnya.
lagi kalau nggak ada bensin Pak. Wah, betul sekali. Kalau nggak ada bensin itu, ya kodenya jangan dihabiskan dulu. Kita ada yang kurang Pak. Apa? Truk, motor, kapal Pak. Selama ada yang kurang Apa? Pak. Sambil gitu. Oh iya, betul sekali. Nanti kalau bawa barang banyak, tentunya kesusahan. Iya Pak. Ya, nanti saya tambahkan serandul kalau gambarnya yang besar. Yang kedua jalan raya bagus. Nah, kalau sudah kendaraan sudah, yang harus dilakukan atau yang harus ada supaya berjalan lancar yaitu jalannya harus mulus. Tapi terkadang jalannya Bagaimana? banyak yang rusak Pak. Banyak yang berlubang. Iya Pak. Ya, itu tentunya menjadi perhatian semua masyarakat. Ya semoga saja nanti ada perbaikan ya. Oke Pak. Yang terakhir yaitu tenaga kerja yang mengantar barang. Kalau tadi sudah ada motor, sudah ada truk, sudah ada jalan yang bagus, tapi tidak ada yang nyopir, ya tidak akan jalan. Maka dari itu ketika distribusi ini dilakukan harus ada tenaga kerja yang ditugaskan untuk Ya. mengantar. MBG itu gimana Pak? Gimana? MBG Yang kamu tanyakan? tenaga kerjanya. Ya tenaga kerjanya ada bidang-bidang masing-masing. Ada yang cuci oprek, ada yang distribusi menyampaikan atau mengantar ke SSD, ada yang produksi, inti di Lombok dan lain-lain. Iya gitu. Nah sampean yang bagian memakan itu namanya apa? Apa tadi? Purwokerto Pak. Konsumen yo. Konsumen. Ini konsumsi atau konsumen. Menggunakan barang. Kalau yang berbeda tadi sudah datang, tentunya juga dimakan. Bedanya biasa saja. Contoh konsumsi di kehidupan sehari-hari, memakan jajanan seperti halnya tadi, buat di kantin, itu memakan jajanan. Yang kedua memakai pensil untuk menulis. Nah, sama membeli pensil. Kemudian pensilnya digunakan untuk menulis, itu namanya juga termasuk konsumen. Dan yang terakhir memakai sepatu, beli dan juga memakai sepatu. Nah ini ada kata-kata hari ini, tanpa konsumen produk tidak akan digunakan. Nah, tanpa ada yang beli produk yang nganggur, ya dari situ nggak boleh nganggur. Selanjutnya, Pak, kenapa Pak di video Pak? ini ada salah satu tugas yang diberikan kepada saya. Siapa yang memberikan Pak? Yang memberikan adalah dosen saya. Saya ini kan belum selesai loh Pak Ibu. Oh gitu. Saya masih menempuh pendidikan. Berapa Pak? Berapa Pak? Saya S. ST. Jangan saja tuh. ST Pak. Saya masih S ya S1. Ini Pak. Min. Kalian apa ini? SD lah. SD ya S yang paling bawah ya. Ya, tingkat dasar ya. SMA. Selanjutnya pelaku kegiatan ekonomi. Kalau tadi sudah belajar apa itu produksi, distribusi dan konsumsi. Sekarang pelakunya tentunya di setiap 3 tahap itu ada pelakunya. Yang pertama produsen. Kalau tadi produksi, kalau pelakunya namanya produksi. Kalau pelakunya namanya produsen. Tuh, pelaku namanya produsen. Yang mana produsen itu adalah orang atau pihak yang membuat barang. Jadi orang-orang yang membuat barang di pabrik-pabrik itu namanya adalah produsen. Contohnya petani, pabrik buku, orang-orang yang kerja itu namanya produsen. Selanjutnya distributor, yaitu orang yang menyalurkan barang ke toko atau ke konsumen seperti halnya tadi sudah disebutkan waktu. Contohnya yaitu sales. Sales itu banyak, ada sales barang, sales rokok, sales mainan, banyak. Contohnya sopir truk, agen pengiriman atau JNT, apa lagi? Sopir pasir Pak. Sopir pasir, seperti siapa di TikTok itu? Sangkita Pak. Sangkita. 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 Itu Pak. Sampai ya sering. Iya Pak. Itu Pak. Ya kalau dilihat yang baik-baik saja. Jangan dihidupkan di sekolah kalau ada bahasa yang normal. Apa itu? Selanjutnya ketiga yaitu konsumen. Siapa itu konsumen itu? Mari kita kenalan, yaitu konsumen orang yang memakai barang dan jasa.
Orang yang memakai barang yang sudah dibeli itu namanya konsumen. Ada apa saja trio? Yang membuat barang? Yang berapa? Nah, apa namanya? Orang Pak. Iya betul. Pak, 20 menit lah. 20 menit. Serius ini Pak? Iya Pak. Wah, subhanallah. Apa trio? Yang membuat barang? Yang berapa Pak? Petani Pak. Iya namanya. Namanya. Aduh. Ya. Produsen Pak. Produsen. Kalau yang memakai, Distributor Pak. memakai. Konsumen Pak. Konsumen Pak. Konsumen itu tidak ada trio. Konsumen. Nah kalau yang mengantar, Distributor Pak. bis. Iya Pak, distributor Pak. Betul sekali. Nah sekarang belajar tentang alur. Sudah mengenal apa itu produsen, distributor dan konsumen. Sekarang alurnya. Alur bersama dia Pak. Tadi aku sudah main-mainan itu. Iya Pak. Belum boleh. Nanti kalau sudah remaja, Oke Pak. Iya Pak. ekstraksi yang pertama mengambil bahan baku. Misalnya saya mengambil contoh apa? Inginnya Mana Pak? Mau bikin baju Pak? baju. Nah, yang di bagian ekstraksi mengambil bahan baku itu apa? Berarti kalau kain Kapas Pak. kapas, betul. Kapas. Yang kedua produksi. Kemudian kapasnya tadi diberikan kepada produsen atau yang mengolah menjadi apa? Kain. Kemudian kain dijahit menjadi baju. Kemudian diberikan kepada distribusi mengirimkan barang. Setelah mengirimkan barang kepada warung, kalau baju ya bukan warung ya, supermarket, toko, baju mall, terus Alga, Iya Pak. Jaas Pak. Jaas, ABW, ABW. Sentral, Ya, Pak Jujuri. dan yang setelah didistribusikan, dikirimkan, selanjutnya ke konsumen atau konsumsi. Kita membeli baju tersebut, kita menggunakannya untuk kebutuhan sehari-hari. Berapa menit lagi? 22 menit Pak. Baik, terima kasih Pak Guru. Nah, contoh perjalanan tadi sudah ada gambaran membuat baju itu dari apa saja. Ini saya mengambil contoh apa ya? Membuat roti. Yang paling pertama dari mengambil bahan baku dulu, yaitu petani memanen jago dipanen biji, kemudian dijual. Kemudian kalau sudah gandumnya diolah menjadi tepung. Gandumnya diolah dijadikan tepung. Kemudian tepung dikirim ke pabrik roti. Pabrik roti membuat roti. Pabrik membuat roti dan rotinya dikirim menggunakan truk atau kendaraan apapun ke toko dan kantin yang ada di sekitar. Dan yang terakhir kita membeli dan memakan roti. Contoh di atas adalah proses nyata, mulai dari produksi, distribusi dan juga konsumsi dalam membuat sebuah jajanan yang berupa roti. Nah, ini perjalanan saudara. Nah, ini adalah tugas kalian. Dan berdasarkan terlebih dahulu, siswa dibagi menjadi 4 atau 5 kelompok. Jadi nanti dibagi. Ini ada 10 siswa, akan nanti dijadikan 2 kelompok. Kelompok memilih satu barang untuk dianalisis. Nanti kalian memilih barang satu saja yang dipilih untuk dicari alurnya. Kemudian menelusuri asal barang. Kita sampai nanti memilih alat gaya apa? Sepatu. Nah, sama Boleh menelusuri. nunggu sih Pak. Kok bisa? Mau kulit nunggu. Oh iya, yang oli Iya. dari kulit hewan alami. Yang selanjutnya mengisi tabel produksi, distribusi dan konsumsi yang nanti akan Bapak berikan. Yang selanjutnya menyusun alur perjalanan barang, menempel barang dan membuat titik menarik. Nah, nanti di akhir kalau sudah jadi, titiknya itu dipresentasikan di depan kelas ini. Perwakilan dari setiap kelompoknya. Oke, saya bagikan dulu kertasnya. Ini kelompok Montreal. Siap. Pak, Ya.
dikerjakan, guntingnya dikeluarkan dulu, gunting, lem dan lain-lainnya silakan digunakan untuk memotong setiap gambar-gambar yang sudah Bapak sediakan. Kalian ingin memilih barang apa yang mau dibuat alurnya, kemudian nanti Ini berapa menit Pak? waktunya 10 menit. 15 menit Pak? 15 menit boleh kerjakan secara kelompok, tidak ada yang menunggu, tidak ada yang kejut nih. Ya Kita Pak. harus kerja keras, kerja cerdas dan kerja sat-sat. Saya dapat. Ya, maka dikerjakan. Nanti kalau ada yang tidak paham, silakan ditanyakan. Ini bagaimana motongnya Pak? Cara Pak, ini banyak kepotong apa Pak ini? Ya, jangan sampai. Nanti kalau tangannya kepotongnya ada di gambar, ya sakit. Silakan dikerjakan. Mantap. Dindingnya tidak terbang, dindingnya tidak terbang, dipuji tidak terbang. Pak, postingan saya sudah 46 Pak, pokoknya Pak. Alhamdulillah, Bapak ikut senang Wahyu. Tadi kamu sudah apa namanya? Bingung, Belum Pak. sudah resah. Kok komennya belum? Kalau ini Apa ada saya Pak? Ya, kalau tidak ada komennya itu kayak ada yang kurang. Iya, kalau kopi itu ada kopinya tapi tidak ada gelasnya. Jadi ya ngambil. Iji. Gimana ya Iji? Iya. Dia ini orang yang sangat Jawa, humoris. Ini langsung Pak. Sudah berapa? Hampir 28 menit Pak. Oke, silakan dipercepat perasaannya. Nanti kalian presentasi di depan. Gusti Allah never sleep. Gusti Allah never sleep. Betul sekali. Bagus lah Pak. Berapa? Ya. Silakan kalau sudah dari kelompoknya Wahyu dulu, silakan dipresentasikan kelompokmu itu membuat alur perjalanan apa? Baik Pak. Ya ditunjukkan ke kelompok lain. Kelompok saya membuat alur perjalanan membuat sebuah roti Pak. Ya. Awalnya dari produsen Nah, apa itu? memanen gandum. Ya. Setelah itu diambil Ya. oleh seorang distributor Ya. memakai sebuah truk Pak. Ya. Kemudian oleh distributor dikirimkan dipasarkan ke Bakri Pak. Pak Bakri Pak yang punya. Bakri Shop. Oke. Setelah itu Setelah Tarno membeli roti Tarno. sebagai konsumsi Pak. Baik, tepuk tangan. Sangat meriah sekali. Baik, terima kasih Bapak satu. Komen saya 46 Pak. Ya, silakan Bapak dua. Oke Pak. Oke. Ada barang Pak. Oke Pak. Gimana? Gimana Pak? Nah, Perjalanan susu gede Pak. astagfirullah trio. Susu hidung aja Pak. Yuminak Pak. Nah, dari sini dulu bagaimana Trio? Ini produsen Pak. Ya, apa? Peras susu Pak. Nah, susu. Ya Pak. Ini Pak. Ngomong Pak. Keluar gitu. Ya, Pak. Bersih dulu. Ya, terus dari dari atas. Pak. Nah. Selanjutnya, anu Pak, jadi dimasukkan Ya, ke Pak. diolah, dijadikan menjadi Susu Pak. Susu. Ini Pak. ya, Selanjutnya dimasukkan ke Pak. Distribusi Pak. ya, betul sekali. Setelah di ini maksudnya mau diberikan diantar kemana? Ke toko Pak. Toko setelah ke toko, Toko dibeli Pak. siapa namanya? Ini namanya Jito Pak. Ya, kok anak kecil loh? Iya Pak, Jito Pak bekas seperti Saputra. Ini namanya Konsumsi Pak. konsumen. Ya Pak. Konsumen. Pelaku itu konsumen.
Baik, terima kasih untuk pertanyaan ya. Pak, berapa Pak? 30 menit silakan duduk beliau. Ini berapa toh? Nanti saya ambil. Ya Pak. Sang Pak. Nanti. Selanjutnya terakhir ini. Langkah terakhir sebelum belajar kali ini yaitu masuk di kuis kan. Ini karena kuisnya itu ada 3 atau 4 gitu. Nanti saya tunjuk satu-satu. Iya Pak. Yang pertama dimulai dari trio. Kegiatan membuat barang disebut. Kegiatan membuat barang. Produksi Pak. Kegiatan membuat barang disebut produksi. Wah, pinter ya trio. Iya Sang Pak. Oke, selanjutnya soal kedua. Orang yang menggunakan barang disebut Konsumen, Pak. Konsumen. Kita cek. Itu warnanya sudah beda Pak. Ya, sangat betul sekali. Yang terakhir kembali ke trio. Urutan perjalanan barang yang benar. Kon. Apa-apa? Ya. Istri. Mana Pak? Konsumen Pak. Ya. Yang mana? Ini. Ya Pak. B Pak. Oke, sudah. Salah trio. Kira-kira apa yang betul? Awak. Iya Pak. Iya Pak. Betul sekali. Jadi produsen, distributor yang bagian pakai konsumen. Yang banyak A trio. Tidak boleh berkata kotor. Trio ini sudah kena. SP. Iya, pelanggaran berkali-kali. Tapi Kata berapa menit Pak? yes, baik. Astagfirullah. Ya. Nah, sebelum ini kuisnya sudah selesai, nah kita refleksikan dulu. MBG yang sudah datang, Pak Bambang gitu ya. Dan Nah, kita refleksikan dulu. Kita hari ini belajar tentang apa? Mana Pak? Kegiatan ekonomi Pak. Kegiatan ekonomi yang mana di dalamnya ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, tadi yang pelakunya kalau sekarang pelakunya namanya apa? Rio. anu Pak. Lakinya produsen Pak. Produsen. Nah, terus yang mengantar namanya, Distributor Pak. yang memakai namanya Konsumen Pak. konsumen. Betul sekali. Tapi tadi juga kita sudah belajar tentang alur perjalanan sebuah barang itu dari yang bahannya apa saja, yang mengirim siapa, yang membuat siapa, dan kemudian yang memakai siapa. Apakah ada yang ditanyakan materi hari ini? Alhamdulillah, mungkin kalian sudah paham karena materi ini sangat mudah disampaikan dengan secara singkat sesingkat-singkatnya. Nah, itu untuk tugas selanjutnya silakan dipelajari. Bab selanjutnya di rumah, nanti di pertemuan selanjutnya kita akan belajar bersama. Trio kok sudah ngantuk? Oke, Pak. Oke, Pak. Begitu saya tutup pembelajaran ini. Sebelum saya tutup silakan berdiri berdoa.